Kembali lagi di Golf Headlines Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Nah sekarang kita sudah sama pemenangnya ya Mas Uka ya. Dengan Champions Men's and Ladies Division of Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Ada Randy Bintang dan Bianca Naomi. Gimana nih perasaan kalian setelah menang di turnamen ini? Untuk Randy mungkin? Bahagia banget. Bahagia sekali. Kenapa tuh bahagia? Nah ya. Ceritain dong, maksudnya kenapa bahagia? Maksudnya cuma bahagia aja? Ini ketiga kalinya ikut turnamen ini. Oke. Jadi menang di percobaan ketiga ini lumayan berarti karena tahun depan mungkin udah pro juga kan, jadi nggak ada kesempatan lagi untuk main turnamen ini. Jadi memang setelah yang ketiga baru ini kayak minum obat sampai 3 kali baru sembuh. Nah kalau kayak biasanya kalau Bianca ini saya manggilnya panggilan rumahnya Omi. Oh mungkin ada ikatan saudara tuh gimana? Tidak ada. Enggak. Ini dulu saya waktu saya jadi coach DKI, ini salah satu atlet saya. Nah ini memang salah satu pemain yang memang punya potensi yang besar dan akhirnya dia bisa buktiin sekarang di turnamen kali ini. Nah mungkin yang perlu kita tahu nih, ceritain dong rasanya jadi pemenang. Ya gimana nih? Gimana rasanya? Aku sama kayak Kak Randy, aku udah kayak 3 kali gitu ikut Medco dan baru pertama kali ini jadi juaranya. Itu beneran seneng, terus ya lega juga akhirnya bisa ngangkat trofi yang paling besar gitu. Wah, keren sekali ya. Gitu, iya. Pastinya gimana nih, tadi lapangannya susah nggak dari hari pertama atau ada trouble? Gimana masing-masing? Masing-masing mungkin punya cerita tersendiri, boleh disampaikan? Kalau aku sebenarnya dari hari pertama tuh main on plan banget sih sebenarnya. Cuman puttingnya aja kurang wangi, jadi Kok nengok sini ngomong putting? jadi Kenapa nengok ke Mas Uka kalau masalah putting? mainnya agak lebih nyantai lah di Kan hari greennya pertama. di sana. Mainnya lebih nyantai ya? Iya. Nah ini kan kalau ngelihat skor yang kamu bukukan ya selama 3 hari, 70, 67, hari ini 70 lagi. Ya terlepas dari tadi epic moment di terakhir ya, sepanjang permainan, apakah masih punya problem yang sama di putting atau gimana? Yang ngebedain antara hari pertama dan ketiga dan khususnya di hari kedua itu bedanya apa? Di putting sih. Putting ya? Iya, pembedanya di putting karena pukulan veer-nya lumayan banyak dan gear-nya juga lumayan banyak, jadi banyak di puttingnya aja sih yang kebuang. Coba ya, khususnya di terakhir tadi nggak perlu pakai putting malah tadi. Yang penting keluar dari back. Iya. Kalau nggak keluar dari back. Nah kalau Omi sendiri gimana selama 3 hari ini? Aku di putting juga sih, sama struggle-nya tuh karena perempuan kita mainnya dari biru dan dia terbiasa kan dari putih gitu. Jadi agak panjang dan harus nge-adjust lagi distance-nya. Tapi ya hari ini tuh puttingnya safe par-nya tuh beberapa kali nggak masuk, tipis-tipis semua gitu sih. Tapi yang penting menang. Iya. Dan untuk bunkernya sendiri tuh bagaimana tadi ya? Ya, saya justru mau nanya kalau khususnya untuk Omi ya, mewakili ladies players yang main di minggu ini. Tadi sempat di-mention bahwa lapangannya lebih panjang. Yang saya pengen tahu itu ada berapa holes yang kamu mesti second shot pakai rescue atau bahkan pakai wood? Oke, jadi yang paling berasa banget itu di hole 8 par 3 Oke. itu jarak 200 meter. Ya. Rata-rata semua ladies player yang aku kenal itu pada pakai driver semua, termasuk aku. Oke. Termasuk aku, jadi kita pakai driver. Terus abis itu di hole 16 itu juga sisanya tadi sisanya lumayan 172, tapi kemarin karena angin segala macam itu tuh bisa sisa 180, 185 gitu. Jadi itu pakai 3 wood. Bisa jadi nggak nyampe, bisa jadi nyampe gitu. Bisa jadi layup juga ya. Iya benar. Ya gitu memang sih. balik lagi ya, khususnya untuk ladies, kalau dari biru itu jangankan yang ladies ya, pemain men pun kalau dari biru itu memang sebetulnya secara distance, especially untuk average player ya, distance-nya itu memang lumayan jauh loh. Even saya aja kalau main dari biru pun masih ngerasa cukup jauh main dari biru. Apalagi kalau dari hitam, cuman ya balik lagi kalau kita bicara pemain sekelas Randy dan seumuran Randy yang distance pukulannya ya mungkin kalau main bareng sama saya di fur dia pakai 3 wood, saya pakai driver juga Saya masih mungkin ketinggalan. paling skor paling rendah, masih mukanya mukul paling tinggi duluan. saya. Jadi mungkin kalau untuk yang men saya rasa nggak ada
masalah ya kalau untuk distance ya. Cuman masalah utamanya terutama di green terutama. Iya. Kalau angin sendiri gimana tadi? Kondisi angin, kondisi kalau bisa dilihat kan secara cuaca kan berapa hari ini sering lebih cenderung mendung nih. Anginnya sendiri gimana? Angin untuk hari ini lumayan kenceng sih anginnya. Dan kalau di Pondok Indah ini lapangannya anginnya nggak terlalu bisa dipredik gitu, berubah-berubah arah terus muter-muter. Jadi Agak-agak labil ya anginnya. Iya, agak labil anginnya. Dan untuk men sendiri kan dari black tea ya, Iya, dari dan black. itu pastinya lebih sulit ya, lebih sulit. Ya mungkin ini jadi satu poin tersendiri untuk khususnya buat Randy ya sebagai persiapan menuju kan yang kita dengar juara dari turnamen ini dapat spot main di Indonesia Open. Yes. Jadi mungkin buat Randy sendiri jadi satu persiapan yang ya menarik sekaligus menantang kali ya untuk persiapan ke sana. Gimana, Iya, Ren? betul banget. Dan coach aku juga Om Benny bilang turnamen ini sekalian untuk persiapan di Indo Open Ya. Agustus nanti. Jadi supaya bisa lebih matang lagi lah game plan-nya di Indo Jadi Open. Indo Open nanti siap ngelawan guru sendiri ya. Oh, siap. Gitu. Siap. Oh, Ya, Oh, memang oke. kalau bicara ya kita agak ngelebar sedikit. Ya. Kalau bicara Indonesia Open kan itu turnamen pro dan amatir kan. Jadi memang kalau dilihat dari ranking di Indonesia sendiri, coachnya Randy ini, Benny Casyadi ini memang masih punya spot untuk bermain di Indonesia Open. Jadi itulah mungkin ajang satu momen yang bisa dijalankan oleh Randy untuk bisa ngelawan gurunya sendiri nanti. semoga bisa menang lawan gurunya. Harus bisa lebih jago ya. Nah, Dan ini nih, tadi yang menarik itu satu momen, kita ke Randy ya, di hole terakhir, terutama pada saat masih di round ketiga tadi, menuju finish. Posisi Randy kan masih ketinggalan satu tadi, satu stroke ya, 7 under, sementara William posisi 8. Terus second shot, bola masuk bunker. Iya. Nah, ceritain dong, dari bunker itu gimana? Iya. Bunkernya seperti apa, terus kemudian kejadiannya apa? Mungkin ada yang nggak sempat nonton nanti bisa dengar ceritanya Iya. jadi pengen nonton gitu. Gimana Ren tadi Ren? Tadi aku sebenarnya di tee box 18 tuh just fairway aja kan. Bagus fairway Oke. tengah. Ya. Jadi tadi ada sisa 203 meteran. Udah sama naik aku hitungnya. Jadi pakai 4 iron. Oke. Tapi terlalu banyak fade-nya. Hmm. Jadi bocor ke kanan malah masuk bunker. Yap. Posisinya sebenarnya kurang nyaman di bunker itu ya. Agak downhill lagi gitu. Oke. Cuma greennya aja nggak terlalu downhill sih. Jadi itu yang lumayan ngebantu lah. Ngebantu. Iya, nggak terlalu sulit. Jadi yaudah aku pede aja tadi mukulnya. Dan hasilnya tiba-tiba masuk. wah keren sekali. Nggak salah kalau ngelihat situasi tadi kan ya memang ya dengan situasi yang tadi diceritain lainnya seperti itu, kemudian yang paling berasa itu kan bahwa pressure yang terbesar itu kan ini kalau nggak masuk Randy kalah kurang lebih kan gitu karena William posisinya cukup dekat ya tinggal 1 meter tadi, Iya, 1 meter uphill. 1 meter uphill, right to left breaknya kanan ke kiri, jadi boleh dibilang ya 90 sekian % dia akan masuk, which is itu yang dilakukan Iya. kan. Jadi memang momen itu memang ya itu tadi saya bilang epic banget ya. Tadi pas Randy mukul dari bangga tuh pas bareng sama lagi sama Om berdua. Dia bilang, "Nih kalau aku gemeteran." kata Om. Tapi memang balik lagi ya, memang situasi itu tapi balik lagi. Yang justru saya surprise dan salut tadi momen tadi itu sebetulnya ada di si William. Posisi putting dia itu biarpun dekat tapi pressure-nya itu mungkin 1000% kali itu tadi rasanya. pasti. Itu yang saya salut, dia masih bisa execute puttingnya dengan baik dan masuk. Jadi buat kita yang nonton jadi lebih seru. Yes. Ada playoff gitu kan. Nah, sekarang kita cerita nih, waktu playoff. Tadi siapa duluan yang tee off? William dulu. Oh, undiannya dapat William dulu. Yes. Oke. William bolanya kemana tadi pas tee off? Dia fairway tapi agak kiri, bagian kiri. Tapi nggak masuk bunker. Enggak, Oke. masih di atas. Sementara Randy di fairway tadi ya. Aku fairway tengah banget tuh. Cuma tadi second shotnya keren banget sih itu. Iya. Tadi kita berdua ingat, wah ini sih udah selesai nih. Udah selesai. Tapi balik lagi ya, again dengan situasi tadi yang ada di pikiran Randy pada saat tadi jalan menuju ke green tadi, Yes. kan William kan layup di sisa 100 yard kurang lebih tadi. Sementara Randy jalan ke kanan. Itu maksudnya apa? Ren? Jalan ke kanan itu ngasih sidewar ke William atau gimana? Sebenarnya sih aku setelah bunker masuk itu tadi eagle buat push playoff itu sebenarnya
confident aku udah naik banget tuh. Jadi meskipun playoff pun aku confident untuk menang banget. Jadi ya itu. Oh jadi udah somehow kayak udah tahu nih mau menang gitu. Pede banget ya. Nah, kalau Omi sendiri, tadi pada saat main juga kan sempat kejar-kejaran tuh. Iya, Kayaknya seru juga tuh kalau ngeliat di leaderboard. Gantian ini, gantian lagi. Tapi cerita dong, tadi gimana tuh? Fight antar di grup kan satu grup kan? Iya, satu pairing grup. kan? Iya, sama Bianda sama Bianda Jojo. Ya, jadi itu gimana tadi cerita? Sebenarnya tadi pas main aku nggak yang ngeliatin skor banget, kayak lebih ya udah aku main permainan aku aja gitu. Tapi itu deg-degan juga sih. Pas ngeliat scoring aku kayak, loh kok deket banget ya ternyata gitu. Itu pas di mana ngeliat scoring? Aku baru lihat scoring tuh waktu second line deh kayaknya. Oh pas lagi muter? Pas lagi muter, Ngeliat itu kok leading gitu? Enggak, Oh, ngeliat dekat, tapi deket dekat. banget. Oh, Ya, kayak deket seru banget. nih ya. Iya. Dan dengan kemenangan kalian berdua ini, tanda kutip kemenangan pertama di sini ya. Ini gimana kalian memaknai dan mengartikan kemenangannya untuk karir kalian berdua? Randy dulu deh. Aku karena persiapan untuk Indo Open juga di lapangan ini, jadi kalau menang di turnamen ini, nextnya di Indo Open akan menjadi lebih confident dan lebih pede lah untuk di lapangan ini karena sebelumnya kan menang di lapangan ini. Oh gitu ya. Skornya juga keren lagi ya, 9 ya. Berharap bisa lebih bagus atau gimana? Pasti harus lebih bagus. Kalau nggak bisa miskat ya. Bahaya juga ya. Betul. Nah, kalau Omi sendiri gimana? Kalau aku buat pembelajaran sama batu loncatan aja sih untuk nantinya. Jadi aku tahu ternyata aku tuh harus gain distance segala macam gitu. Sama mentalnya, yang nge-gym, makan yang banyak. Iya harus nge-gym biar Ketikisan sih, Mbak. Nah, next plan nih turnamen yang akan diikuti kan tadi sudah ya, mau Indonesia Open dan kalau Bianca sendiri Aku apakah ada turnamen? sejauh ini sampai Agustus belum ada apa-apa sih. Belum ada apa-apa. Iya, udah mau masuk kuliah juga jadi. Masuk kuliah. Oh iya, di luar kota ya kuliahnya. Iya. Dan Untuk kedepannya nanti, selain daripada, kalau tadi Randy udah sempat mention bahwa ada rencana planning mau jadi pro tahun depan. Kalau Omi sendiri gimana? Aku harus lulus kuliah dulu baru aku memikirkan aku akan pro atau tidak. Oh gitu, jadi iya. in the meantime sambil lulus Iya. kuliah, stay amatir dulu ya. Dan mencoba berprestasi di turnamen-turnamen lain. Amin. Semoga Amin. sukses buat berdua deh. ya, terima kasih sekali lagi untuk para pemenang Men and Ladies Division Ya. of Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025, Bianca dan juga Randy. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyaksikan saya Gina Ditya dan komentator kita juga Mas Uke Hendarman. Ya. Sampai berjumpa di next turnamen selanjutnya. Bye.